warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Forestiasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya guru matematika di SMP Negeri 4 Gombong, Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran matematika materi perbandingan di kelas 7. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Satria. Silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada bangku kosong, ada yang tidak berangkat? Siapa? Yofi. Yofi kenapa tidak berangkat? Yofi Nando. Oke, kenapa tidak berangkat? Sakit. Sudah berapa hari? Dua hari. Oke, Yofi ya. Kita doakan semoga Mas Yofi bisa segera sehat lagi dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua di sini. Amin. Sebelumnya sudah siap belajar atau belum? Sudah. Kalau sudah, berarti buku matematikanya sudah berada di atas meja. Kan ada itu yang masih kosong mejanya, belum ada bukunya. Ayo Mas Anaf, dikeluarkan dulu bukunya. Terus, sudah rapikah kalian hari ini? Sudah. Coba cek kerapihannya, dasinya sudah dipakai, jilbabnya rapi, bajunya rapi. Oke, bagus. Ya. Kalau sudah siap belajar, seperti yang sudah Bu Rahma sampaikan kemarin, hari ini kita mempelajari tentang perbandingan senilai. Ada yang sudah membaca-baca di rumah tentang perbandingan senilai? Kok belum? Harusnya sudah dong. Belajar kan bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti melalui kegiatan tanya jawab diskusi. Nantinya kalian akan dapat yang pertama menjelaskan pengertian perbandingan senilai dengan tepat. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Lalu yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Untuk selanjutnya, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini seperti biasa nanti ada apersepsi, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dilanjutkan presentasi, lalu ada konfirmasi, selanjutnya ada evaluasi, dan yang terakhir ada refleksi. Penilaian yang akan dilaksanakan selama pembelajaran itu ada 3. Ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan nanti didapatkan dengan tes tertulis di akhir pembelajaran. Lalu untuk penilaian sikap yang dinilai pada pertemuan hari ini ada sikap religius, kritis, dan bertanggung jawab. Sedangkan penilaian keterampilan nanti
diambil dari proses pengerjaan LKPD serta presentasi kelompok yang nantinya akan dilakukan di akhir. Yang selanjutnya, manfaat perbandingan senilai itu apa? Jadi kita belajar harus tahu manfaatnya. Di sini dicontohkan salah satu penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah perbandingan. Ini gambar apa? Nelayan, betul sekali. Pada saat nelayan kembali dari mencari ikan di laut, nelayan itu kan menjual ikan-ikannya. Nah, semakin ikan yang didapatkan itu semakin banyak, maka hasil penjualannya juga semakin banyak. Uang yang didapatkan juga semakin banyak. Itu menggunakan konsep perbandingan senilai. Contoh yang lain. Iya, ini si Udin lagi membeli alat tulis. Nah, itu juga bisa menggunakan konsep perbandingan. Misalkan ini kan ada gambar pulpen dalam pak ya. Misalkan harganya itu 10.000. Satu pak isinya 5. Nanti kamu bisa mencari nilai satuannya berapa. Nanti semakin banyak yang dibeli, berarti harganya semakin mahal. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit yang dibeli, harganya semakin murah. Itu adalah manfaat, beberapa manfaat perbandingan senilai di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan dua besaran? Bagaimana cara menyatakan perbandingan dua besaran tersebut? Jadi perbandingan itu apa kemarin? Perbandingan digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lainnya. Menyatakan perbandingan itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama kemarin bisa dalam bentuk pecahan. Misalkan di sini ditulis 2/3. Lalu yang kedua bisa dinyatakan atau dipisahkan dengan tanda titik 2. Kalau dalam pecahan 2/3, kalau dalam titik 2 berarti 2/3. Lalu yang ketiga bisa juga dipisahkan oleh kata dari. Misalkan 2/3, 5/10, misalnya seperti itu. Oke, coba sekarang perhatikan video berikut. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Satu bus berisi 5 siswa. Selain itu, 2 bus berisi 10 siswa. Jadi kesimpulannya apa? Dari ilustrasi ini yang dapat kamu simpulkan apa? Kalau busnya bertambah, siswa yang diangkut juga bertambah. Coba sekarang, tadi kan satu bus isinya berapa siswa? 5 siswa. Bagaimana jika sekarang ada 8 bus atau 8 mobil? Kira-kira siswa yang diangkut bisa semakin banyak atau malah semakin sedikit? Semakin banyak. Kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Jadi kalau banyak busnya atau banyak mobilnya 1, banyak siswanya tadi ada 5. Banyak busnya atau banyak mobilnya ada 2, berarti banyak siswanya ada 10. Nah, kalau banyak busnya ada 8, banyak siswanya berapa? Di sini kita simbolkan sebagai X. Berapa? 40, betul sekali. Ini bisa kita menggunakan konsep perbandingan. 1 dibanding 8 sama dengan 5 dibanding X. Setelah itu baru dikali silang, 1-nya dikalikan dengan
X, 8-nya dikalikan dengan 5. 1 dikali X berapa? X, 8 dikali 5? 40. Nah, coba sekarang ada permasalahan lagi. Siapa yang mau bacakan? Karisa, coba Karisa dibacakan permasalahannya. Keras. Menggunakan mobil. Mobil tersebut dapat menempuh jarak 60 km dengan bahan bakar bensin sebanyak 5 liter. Oke, jadi informasi apa yang kalian dapatkan di sini? Siapa yang mau liburan? Pak Rudi. Pak Rudi mau liburan kemana? Ke Yogyakarta. Ternyata kendaraannya Pak Rudi atau mobilnya Pak Rudi itu habiskan 5 liter bensin untuk 60 km. Sedangkan jaraknya yang mau ditempuh adalah 144 km. Jadi berapa bensin yang harus Pak Rudi siapkan untuk menempuh jarak tersebut? Atau berapa uang yang harus disiapkan Pak Rudi untuk membeli bensin? Kalau setiap liternya harganya 10.000. Kira-kira kalian bisa tidak menyelesaikannya? Bisa, pasti bisa. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, silakan kalian berdiskusi. Bu Rahma sudah bentuk kelompok diskusi berdasarkan nilai evaluasi kemarin yang dilakukan. Nah, silakan itu kelompok diskusinya. Kalian bisa menuju kelompok diskusi masing-masing. Nanti di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sudah berada di kelompok diskusinya masing-masing? Sudah. Nanti Bu Rahma bagikan LKPD. Setiap kelompok mendapatkan 2 LKPD. Satu untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Satunya dikerjakan dan disimpan kalian sebagai arsip. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Nanti kan silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ini. Bu Rahma beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Nanti kalau sudah selesai, 3 atau 2 kelompok maju untuk presentasi hasil pekerjaannya di depan. Seperti itu ya. Yang dibutuhkan berapa rupiah? Belikan dari kalau 2, iya. Nah, ini kan tinggal dipindahkan ke sini. 2 per 3 sama dengan kok 3.000. Harusnya ini berapa? Kalau kabelnya 2 harganya berapa tadi? Kan ini kan? Sama enggak? Sama. Iya, sama. Tinggal dihubungkan titik-titiknya kan diisi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ini grafiknya baru kan? Garis lu. Sudah selesai? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Tadi kan di sini perbandingan garis ke-1 dan ke-2 kan 1. Nah, ini kan koordinat kartesiusnya. Berarti kan bisa kamu gambarkan di sini nanti. Tadi panjang kabelnya berapa aja? Kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Harganya 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000. Kalau 1 meter kabelnya harganya berapa? Titiknya berarti ketemunya di mana? Kalau 2, nanti di mana? Nah, seperti itu. Ya, sebentar. Mana tadi yang mau bertanya? Berupa? Ini kan suruh ditarik garis. Hubungkan. Membentuk apa? Membentuk?
ada? Gimana? Yang mana ini? Ini kan berarti yang dibandingkan baris kedua dan ketiga. Berarti berapa? 2 banding 3. Kalau harganya berarti berapa banding berapa? 6 bagi 6.000 banding 9.000. Udah kayak gitu. Kenapa dibikin pusing? ini ya anti nih. Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Nah, ini udah selesai. Kelompok sudah selesai? Ini ditulis juga. Iya. Ini punya siapa kok di bawah Bu Rahma? Oh, punya Bu Rahma deh. 6.000 banding 9.000. Ditulis juga. Iya, ribuan. Nanti yang mau maju siapa? Erpen. Yang presentasi? Ini Bu. Ya Allah, aku yang maju aja Bu. Kan perempuan maju ya Bu. Ya terserah. Ayo, waktunya sudah habis, sudah menunjukkan di angka 9. Kita pilih kelompok yang mau maju, diperhatikan. Silakan untuk permasalahan pertama. Kelompok 7. Kelompok 7 sana ya. Permasalahan kedua. Kelompok 3 mana sini? Terus permasalahan yang terakhir. Kelompok 6. Ada 3 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi untuk permasalahan pertama kelompok 7. Siapa yang mau menuliskan hasilnya di depan? Permasalahan kedua kelompok 3. Siapa yang mau menuliskan hasilnya di depan? Ayo. Yang terakhir kelompok sana. Ayo. Selesai menuliskan hasil diskusinya di depan, sekarang giliran dipresentasikan mulai dari permasalahan yang pertama, kelompok 7. Siapa kelompok 7 yang mau maju mempresentasikan hasilnya? Akil atau Iksan? Akil, ayo Akil, maju. Bacanya yang di situ aja, yang di papan tulis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Panjang kabel Agak sana, jadi nggak kayak gini. Atau dari situ. Ya. Panjang kabel 1 harganya 3.000. Panjang kabel 2 meter 6.000. Panjang kabel 3 meter harganya 9.000. Panjang kabel 4 meter harganya 12.000. Panjang kabel 5 meter harganya 15.000. Jika panjang kabel bertambah, maka harganya bertambah. Sebaliknya, jika panjang kabel berkurang, maka harganya berkurang. Jika ditarik kurva yang melalui grafik perbandingan di atas, maka kurva yang berbentuk rupa garis lurus. Oke, tadi Mas Akil sudah menjelaskan bahwa kalau ada panjang kabel 1 meter harganya kan 3.000 di situ di sal ya.
Kalau panjang kabelnya 2 meter harganya menjadi 6.000. Kalau panjang kabelnya 3 meter harganya menjadi 9.000. Kalau panjang kabelnya 5 meter 15.000. Jadi kalau kabelnya panjangnya semakin bertambah, harganya juga bertambah. Sebaliknya, kalau panjang kabelnya berkurang, harganya juga berkurang. Setelah itu kan menggambarkan dalam bentuk grafik. Kalau titik-titik itu dihubungkan, ternyata membentuk sebuah garis lurus. Betul. Jika ditarik kurva yang melalui grafik perbandingan tersebut, maka kurva yang berbentuk berupa garis lurus. Bagaimana yang lain pekerjaannya sama apa tidak dengan kelompok 7? Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke. Ya, jawaban dari kelompok 7 sudah betul. Berarti yang lain juga sudah betul juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 7. Untuk permasalahan selanjutnya, permasalahan kedua, kelompoknya siapa? Satria. Oke, dari kelompok 3 yang mau maju siapa? Satria. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan. Diketahui mobil dapat menempuh 60 km dengan bensin 5 liter. Harga 1 liter bensin yaitu 10.000. Jarak yang akan ditempuh 144 km. Ditanya, uang yang harus disiapkan Pak Rudi adalah penyelesaiannya adalah jarak kilometer 60 144, banyak bensin 5/Y, sehingga menjadi proporsi C perbandingan senilai 60/144 sama dengan 5/Y. 60/144 sama dengan 5Y. 60 kali Y sama dengan 144 dikali 5, Y sama dengan 720/60. Y sama dengan 12. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 144 km adalah 12 liter. Bagaimana kelompok yang lain? Tapi di situ ada yang kurang apa? Yang ditanyakan apa? Uang yang harus disiapkan oleh Pak Rudi untuk membeli bensin. Sudah menjawab belum? Belum. Berarti kurang apa? Kalau 1 liter bensin harganya 10.000, berarti kalau 12 liter harganya berapa? 10.000. 120.000. Begitu ya kelompok 3, Mas Satria, kamu di kesimpulan kurang lengkap karena yang ditanyakan adalah uang yang harus disiapkan. Jadi jawabannya juga harus itu, uang yang disiapkan berapa. Jadi nanti dilengkapi ya. Uang yang harus disiapkan oleh Pak Rudi ternyata 120.000 untuk membeli bensin. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah? Oke, boleh ditutup. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 6. Kelompok 6 siapa yang mau mempresentasikan? Sabrina. Oke, silakan Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan presentasikan pekerjaan kami. Diketahui tepung 2, 9, choking 3, X. Ditanya banyak choking yang dapat dibuat. Ada penyelesaian 2/9 sama dengan 3/X. 2 kali X sama dengan 9 kali 3. 2
X sama dengan 27, X sama dengan 13,5. Coking yang dapat dibuat adalah 13,5 lusin. 13,5 lusin sama dengan 3,5 kali 12 buah. 160 buah. Coba dari kelompok yang lain berapa ketemunya cookies yang dapat dibuat oleh siapa? Bu siapa? Bu Raina. Berapa cookies yang bisa dibuat oleh Bu Raina jika ada 9 kg tepung? 13,5 lusin. Lusin kan bisa kita ubah menjadi buah ya. Berarti untuk menjadikan berapa buah cookies yang dapat dibuat? 13,5-nya dikali dengan 1 lusin berapa buah? 12. 13,5 dikali 12 buah sehingga ketemunya 162 buah cookies yang bisa dibuat oleh Bu Raina. Bagaimana kelompok yang lainnya? Salahnya di mana? Cuma sampai sini, 13,5 lusin. Oke, tidak masalah. Jadi 13,5 lusin itu bisa diubah menjadi 162 buah. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan dari pekerjaan kelompok 6? Tidak. Kalau tidak ditutup silahkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 6. Kita konfirmasi tadi sudah betul ya pekerjaan teman-teman kalian. Hanya ada beberapa yang perlu dilengkapi. Jadi kesimpulannya apa? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila suatu besaran meningkat, maka besaran yang lain juga ikut meningkat. Dalam menyelesaikan terkait perbandingan senilai dapat dilakukan dengan cara menentukan nilai satuan ataupun menggunakan perbandingan atau rasio. Seperti itu. Silakan LKPD yang tadi dikerjakan, satu dikumpulkan lagi. Yang satu untuk kalian disimpan, yang satu dikumpulkan. Ya. 1, 2. Oke. Setelah ini ada evaluasi. Jadi karena evaluasi sifatnya individu sendiri-sendiri, silakan kalian menuju tempat asalnya masing-masing. Sudah kembali ke tempatnya? Sudah. Nanti di evaluasi ini ada 2 soal. Silakan dikerjakan dengan bertanggung jawab dan mandiri. Boleh dikerjakan yang menurut kalian mudah terlebih dahulu. Jangan lupa diberi identitas dan kelas. Sudah mendapat soal semua? Kalau sudah, silakan boleh mulai dikerjakan. Waktu mengerjakannya 15 menit. Ada yang sudah selesai? Oh, ada. Mutia sudah selesai? Coba dikumpulkan sini. Ya, makasih. Yang lain bagaimana? Coba sambil Bu Rahma koreksi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Bila maju ke depan kumpulkan. Sabrina, Hinjuan, ayo maju ke depan kumpulkan.
Setelah Bu Rahma koreksi tadi salah satu pekerjaannya Mbak Mutia ya, ternyata sudah di atas KKM Mbak Mutia mendapatkan nilai 75. Oke, kita kasih plus. Karena yang lain baru mengumpulkan, jadi belum Bu Rahma koreksi, nanti untuk pertemuan selanjutnya Bu Rahma kasih tahu siapa yang sudah mencapai KKM, siapa yang belum. Kalau nanti belum mencapai KKM akan diadakan remedial. Tapi kalau sudah mencapai KKM nanti bisa diadakan pengayaan. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Kenapa? Menyenangkan. Oke, bagus. Untuk pertemuan selanjutnya masih tentang perbandingan, tapi yang kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah, perbandingan berbalik nilai itu seperti apa sih? Biar besok sudah saling nyambung antara Bu Rahma dan kamu. Seperti itu. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk hari ini mungkin Bu Rahma cukupkan. Nanti kita sebelum akhir pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk hari ini Bu Rahma akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.